dari dataran tinggi Tanah Besema, Gunung Dempu, Sumatera Selatan. Inilah berita Pagar Lampos Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Pagar hari ini bersama saya Mbak Cepi dan Kang Holis, di Pagar Lampos Channel. Oke Kang Holis, berita apa saja hari ini? hari ini ada banyak sekali berita yang akan kita sampaikan. Berita yang pertama adalah di awal tahun 2021, aktivitas penerbangan di Bandara Atung Bungsu masih tetap dalam kondisi stabil. Berikut laporannya. Kepala Satuan Pelayanan Bandara Atung Bungsu, Bembi Hadi Surya, mengatakan bahwa di tahun 2021 ini, aktivitas penerbangan di Bandara Atung Bungsu masih tetap dalam kondisi stabil. Untuk awal tahun 2021 ini, aktivitas penerbangan di Bandara Atung Bungsu sementara masih stabil saja, tidak ada peningkatan dibandingkan momen Natal dan Tahun Baru. Meski begitu, Bembi berkata, program pembangunan Bandara Atung Bungsu hingga kini masih terus diupayakan, mulai dari runway Bandara Atung Bungsu, semula dari 1.340, kini menjadi 1.500, dan kawasan areal bandara pun sudah lebih dipercantik lagi. Edo, Pagar Lampos Channel. Berita selanjutnya, Wali Kota Pagar Kak Pian presentasi di hadapan Gubernur Sumsel Haji Herman Deru terkait program strategis Kota Pagar tahun 2021. Berikut liputannya. Wali Kota Pagar Alam Alfian Maskoni, SH, presentasi di hadapan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru terkait program strategis pembangunan Kota Pagar Alam tahun 2021. Kami mengajukan 15 program prioritas untuk pembangunan Kota Pagar Alam, ujar Kafian saat presentasi di ruang rapat kantor Gubernur Sumatera Selatan belum lama ini. Ke-15 program prioritas yang diajukan tersebut Kapian dari berbagai sektor, diantaranya sektor pariwisata, sektor kesehatan, perdagangan industri, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pertanian, perkebunan, hingga pemadam kebakaran. Dalam presentasi turut didampingi asisten Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemkot Pagar Alam. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru mengatakan di tahun 2021 pihaknya masih komitmen memprioritaskan pembangunan. Sejumlah bantuan tetap akan digelontorkan untuk sejumlah pembangunan di kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Edo, Pagar Lampos Channel. Berita selanjutnya, hingga saat ini belum dapat dipastikan kapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Palawang alias masih mengambang. Berikut liputannya. Hingga saat ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Palawang belum dapat memastikan kapan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak gelombang pertama dilaksanakan alias ngambang. Kepala DPM DP3A Kabupaten Palawang, Asnan Gozi, melalui Kabid Pemerintahan Desa Agusman Mulyadi, mengatakan pihaknya belum bisa memastikan kapan pelaksanaan Pilkades tersebut, walaupun diakui pada tahun 2021 ada sebanyak 101 desa habis masa jabatan. Namun yang pastinya, kata Agusman, bakal ada 102 desa pada 2021 ini yang akan dijabat PJ Kades. Sejauh ini, sambung Agusman, selain meminta petunjuk Bupati Palawang terkait rencana pelaksanaan Pilkades, DPM DP3A Kabupaten Palawang juga berkoordinasi dengan pihak Kementerian Dalam Negeri. Bahkan pihaknya sudah menerima surat dari Kemendagri terkait bagaimana jika Kabupaten Palawang menggelar Pilkades serentak pada tahun ini. Seperti pelaksanaan Pilkades, setiap tempat pemungutan suara TPS maksimal hanya untuk 500 pemilih saja. Jika satu desa lebih dari 500 pemilihan yang masuk dalam daftar pemilihan tetap DPT, harus dibuat TPS lain. Selain itu, untuk panitia tingkat kabupaten, tidak hanya bupati, selaku kepala daerah dilibatkan dalam kepanitiaan. Seluruh unsur Forkopimda juga harus dilibatkan. Edo, Pagar Lampos Channel. Berita selanjutnya, penambahan pasien positif corona di Kota Pagar Alam melonjak, ada 15 kasus baru. Berikut liputannya. Virus corona atau COVID-19 masih hingga kini masih menjadi ancaman nyata bagi seluruh masyarakat terkhusus di Kota Pagar Alam. Buktinya,
Dari rilis laporan disampaikan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Pageralam, Alpian Maskoni SH, melalui juru bicara Dr. Andes Haji Samsul Bahri Burlian MSI. Tercatat ada 1 kasus sembuh dan 15 kasus baru di Kota Pageralam. Sementara lanjut Samsul, Alhamdulillah, 1 orang warga Pageralam dinyatakan selesai masa pemantauan atau masa isolasi dan dinyatakan sembuh, yaitu kasus 123 saudara MLS, warga Kelurahan Selibar, Kecamatan Pageralam Utara. Data terkini kasus COVID-19 di Kota Pageralam pertanggal 23 Januari 2021. Positif COVID-19 ada 30 orang, terdiri dari isolasi mandiri 22 orang, isolasi di Rumah Sakit Umum Daerah Besema 2 orang, isolasi di ODP Center Pageralam 2 orang, isolasi di Rumah Sakit di Palembang 4 orang, sembuh 108 orang, meninggal dunia 9 orang, dengan total keseluruhan 147 orang, status oranye. Sehubungan dengan beredarnya isu, rumor, maupun kabar burung yang beredar di tengah masyarakat yang menyatakan juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pageralam terpapar COVID-19, tegas Samsul, perlu diklarifikasi bahwa itu tersebut adalah hoaks. Samsul meminta kepada masyarakat Kota Pageralam untuk senantiasa selalu waspada dan meningkatkan protokol kesehatan COVID-19 dengan cara tetap mematuhi dan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, pakai sabun. Edo, Pageralam Post Channel. Berita terakhir, data pemilih yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pageralam bakal menjadi basis data penerima vaksinasi COVID-19. Berikut liputannya. Data pemilihan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum bakal jadi basis data penerima vaksinasi COVID-19. Hal ini karena data pemilihan KPU dianggap paling mutakhir. Maka bisa jadi jumlah penerima vaksin COVID-19 di Kota Pageralam kelak akan sama dengan jumlah pemilihan yang dicatat KPU. Data pemilihan sendiri memuat nama dan alamat warga Pageralam yang memenuhi syarat pemilihan. Di antaranya sudah berumur 17 tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik. Sementara syarat penerima vaksin COVID-19 di antaranya adalah berumur 18 tahun hingga 59 tahun. Kepala KPU Kota Pageralam sudah mendengar rencana itu. Rahmat Kori Setiawan, AMD, mengatakan rencana itu menunjukkan pengakuan terhadap data yang dimiliki KPU. Meski demikian, Kori melanjutkan pihaknya masih menunggu instruksi dari KPU RI. Hal ini untuk mengetahui secara detail mengenai penggunaan data pemilihan, terutama data pemilihan mana yang akan digunakan, apakah data pemilu 2019 atau yang berkelanjutan. Kori mengakui kalau menggunakan data pemilihan pemilu 2019 jelas sudah mengalami perubahan, sebab pasca pemilihan 2019 KPU terus melaksanakan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Anggota KPU Kota Pageralam Divisi Teknis Penyelenggara Christian Adinata menambahkan langkah Kemenkes menggunakan data pemilihan sebagai basis penerima vaksin COVID logis. Sebab katanya data pemilihan dibuat sesuai dengan kondisi real di lapangan. Sementara itu Wali Kota Pageralam Alpian Maskoni SH berpendapat rencana Kemenkes menggunakan data pemilihan dari KPU itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, namun ia meyakini data yang paling akurat berasal dari Disdukcapil, sebab bagaimanapun data awal yang digunakan KPU berasal dari Dukcapil. Edo, Pageralam Post Channel. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kami di Pageralam Post Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.